Hai, aku Melisa Caniago. Setelah menempuh pendidikan yang panjang dan berhasil mendapatkan gelar apoteker, kini aku bekerja di sebuah apotik dan diberikan amanah sebagai apoteker penanggung jawab di sini. Inilah pekerjaan yang aku inginkan, bisa menjadi pelayan masyarakat di bidang kesehatan. Aku merasa senang bisa membantu orang dalam menangani masalah kesehatannya sesuai keahlianku sebagai sang ahli obat. Aku sangat enjoy bekerja di bidang ini, mulai dari melakukan pengelolaan obat hingga pelayanan farmasi klinis. Memang sih, tugas dan tanggung jawabku sangat besar, terutama dalam melakukan pelayanan swamedikasi. Sebagai apoteker yang profesional, aku harus memilihkan terapi yang tepat untuk setiap pasien yang datang. Terkadang kewalahan juga sih menghadapi permintaan aneh-aneh dari pasien, tapi aku harus tetap kuat dan semangat menjalani profesiku sebagai apoteker di apotik, serta bisa membentuk komunitas yang sehat di lingkungan apotik. Mengkaji resep, visite bersama dokter, konseling, monitoring pasien, dan rekonsiliasi. Hai, aku Sani. Kegiatan yang aku sebutkan tadi hanyalah bagian kecil dari tanggung jawabku sebagai seorang apoteker di rumah sakit. Selain harus memastikan pelayanan farmasi klinis berjalan dengan tepat, aku juga wajib memastikan kebutuhan obat di rumah sakit dapat terpenuhi. Melakukan visite merupakan kegiatan yang seru. Aku bisa memantau pengobatan pasien secara langsung, berdiskusi dengan dokter, perawat, maupun rekan sejawat profesi lain untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi pasien. Menjadi seorang farmasi klinis di rumah sakit bukanlah pekerjaan yang mudah. Aku harus memastikan terapi yang didapatkan pasien merupakan terapi yang tepat dan bisa meningkatkan kualitas hidup pasien, melakukan pengkajian pengobatan yang rasional, hingga menjadi sumber informasi terkait obat. Meskipun pekerjaan ini berat, namun aku merasa bangga menjadi apoteker klinis. Karena bukan hanya menjadi tuntutan saja, melainkan panggilan hati. Ilmu pengetahuan memiliki sifat yang dinamis. Setiap masa selalu berubah dan saling menyempurnakan. Namaku Wildan. Menjadi seorang saintis adalah cita-citaku. Setelah bergelut dengan waktu dalam menyelesaikan studi menjadi seorang apoteker, akhirnya aku berhasil mewujudkannya. Long life learner merupakan salah satu kunci yang kupegang hingga saat ini. Menjadi pembelajar sepanjang hayat tidak pernah putus seperti ilmu pengetahuan. Berada di sini menjadi tantangan yang menarik bagiku. Dibutuhkan inovasi serta keterampilan untuk menjawab permasalahan kehidupan. Mengembangkan hingga menjaga kualitas serta keamanan obat menjadi tanggung jawabku. Sebagai pharmaceutical scientist, aku bangga menjadi diriku, seorang apoteker.
Ribuan hari, jutaan jam, miliaran detik telah terlewati. Masa-masa kuliah yang disebut sangat sulit kini berhasil aku lalui. Tak menyangka aku bisa melangkahi keterbatasan dan bisa berada di titik ini sekarang. Masih tergambar jelas saat pertama kali aku menginjakan kaki di kampus multikultur ini, bersatu dengan perbedaan dan menjadi sebuah kekuatan. Meninggalkan masa sekolah menuju masa pendewasaan dengan membawa amanah orang tua. Aku pikir itu akan berat, sempat termenung, takut terjatuh. Tapi itu kan dulu. Aku sudah berada di titik ini sekarang. Lihatlah, seorang anak datang dengan tas punggungnya yang tidak hanya berisi buku, melainkan harapan besar orang tua dari kampung halamannya. Nak, jaga dirimu di sana, belajar dengan sungguh, jadilah orang berguna di kemudian hari. Secuplik kalimat yang mengantarkan kepergianku dulu. Bahkan mereka lebih memikirkanku melebihi diri mereka sendiri. Aku masih ingat kehangatan keluarga baru menyambutku di lapangan kecil itu. Tatapan penuh semangat kakak kelas, dosen-dosen baruku, hingga teman yang akan berjuang bersamaku, menjadikanku lebih yakin aku akan bisa melewati semua ini. Perjalanan panjang melewati ribuan langkah yang terajut menjadi sebuah kisah. Masa-masa tahun pertamaku terlewati dengan tidak mudah. Aku harus beradaptasi dengan yang namanya farmasi, bersosialisasi, menjalin komunikasi, membangun solidaritas bersama keluarga baruku di sini, Fakultas Farmasi. Senyuman, tertawa lepas, amarah, air mata yang terjatuh menghiasi lembaran kisah di fakultas tercinta. Aku teringat, pagi itu aku bangun lebih lambat, sedangkan dosenku memintaku datang jam 7 tepat. Berlarian menjinjing kotak kecil sambil memakai jas lab karena takut disikat. Dan banyak lagi kisah lainnya. Memasuki tahun kedua, aku merasa lebih percaya diri. Tidak juga. Level kesulitanku bertambah. Tapi aku harus tetap tabah, pikirku saat itu. Semangat dosenku, senyum temanku, dan paling penting, harapan orang tuaku menjadi motivasi untuk melanjutkan kisah ini di Fakultas Farmasi. Kisah ini tidak berhenti di sini saja. Waktu bergulir begitu cepat menggilas keadaan, membentuk banyak sekali kejadian. Tidak terasa aku memasuki tahun ketigaku. Oh Tuhan, di mana temanku? Aku melihat beberapa dari mereka memutuskan untuk mundur di tengah pertempuran. Dengan sedikit sisa tenaga yang aku punya, segudang harapan yang aku bawa, aku berharap bisa bertahan hingga garis finish. Dan aku tahu aku mampu. Aku terus berjalan hingga tiba di gerbang tahun keempat, di mana kata orang ini adalah tahun penghabisan. Aku semakin tertatih, sempat menjerit, apa ini farmasi? Tapi aku sudah sejauh ini, meyakinkan diri bahwa semua akan terlewati. Ayo, pasti bisa. Sisa dari kami saling menguatkan satu sama lain. Beberapa teman seperjuangan memutuskan untuk meninggalkan kami dahulu dan memulai langkah mereka yang baru. Aku yakin aku bisa menyusulnya, pikirku waktu itu. Tidak disangka cerita besar Tuhan datang. Kami dihadapkan dengan masa sulit itu. Kuteriakkan dalam hatiku, Tuhan, ujian apa lagi yang Kau berikan? Di masa yang sulit, aku harus bisa bangkit mengejar harapan yang menunggu di garis finish. Di tengah masa pandemi, ku selesaikan skripsi. Dengan sekuat tenaga hingga tiba akhirnya kami di wisuda. Ada yang unik dari kisah ini. Kami merayakan pesta kelulusan dari rumah bersama keluarga. Dengan keterbatasan ruang dan waktu yang menuntut kita untuk tidak saling bertemu. Aku ingin merayakan bersama temanku, tetapi kesehatan kami adalah nomor satu. Aku pikir garis finishku telah sampai. Ternyata aku salah. Itu hanya tempat singgah sementara.
aku harus melanjutkan langkah menuju garis finish sesungguhnya. Ini terlihat sangat susah, karena kami berjuang bersama tanpa tatap muka. Tetapi aku dan teman-temanku memiliki tekad yang kuat hingga akhir perjuangan ini. Di tempat yang akan menjadi saksi terucapnya janji suci profesi. Ribuan rasa syukur tidak berhenti aku ucapkan karena Tuhan telah memberikan hal yang luar biasa di perjalanan kehidupan. Kejutan demi kejutan yang diberikan berhasil mengantarkanku menuju pendewasaan. Oh, terima kasih Tuhan. Berkat Engkau aku bisa melewati semua ini. Kau berikan aku pundak yang kuat untuk memikul beban. Kau berikan jiwa yang tegar untuk melewati tantangan yang sangar. Kau berikan kesabaran kepada dosenku dalam mendidikku. Kau berikan rezeki yang cukup, ketabahan dan kesehatan kepada kedua orang tuaku hingga sekarang bisa mengantarkanku menuju kehidupan baru yang akan aku hadapi. Terima kasih Tuhan. Untuk Dikau yang membimbing kami dengan sabar, mengantarkan kami dari kegelapan ilmu pengetahuan, memberikan kesejukan embun pagi di tengah kehausan materi. Terima kasih, jasamu, perjuanganmu, waktumu, kesabaran serta amarahmu mengantarkan kami berada di sini, menjadi pribadi yang berisi. Bekal yang Engkau berikan akan kami gunakan untuk mengarungi lautan kehidupan. Terima kasih pahlawan pendidikan, jasamu akan kami kenang. Teruntuk kedua malaikatku, pintu surgaku. Terima kasih telah sabar dengan diriku yang egois selama ini. Ketabahanmu, perjuanganmu selama ini mengajarkanku apa arti kehidupan. Aku tahu, lelah yang kurasakan selama ini masih jauh dari lelah yang Engkau rasakan. Pejuang hebat yang mengantarkan anaknya menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih orang tuaku yang menemaniku dulu hingga nanti. Aku berharap Tuhan memberikan umur panjang, agar aku bisa membaktikan diriku di masa tuamu, membalas kebaikanmu, meskipun aku tahu sebesar apapun itu tidak akan pernah bisa membalas budimu. Ini adalah hari di mana mimpi akan terrealisasi. Ini adalah hari di mana angan-angan akan menjadi kenyataan. Ini adalah hari di mana perjuangan panjang akan menjemput babak baru sebuah permainan. Ini adalah hari di mana tangisan air mata berubah menjadi senyuman bahagia. Tegakkan badanmu, jangan biarkan dunia menganggap kamu lemah. Teguhkan badanmu, jangan biarkan lelah mengambil alih raga. Tabahkan hatimu, jangan biarkan putus asa menguasai jiwa. Yakinkan bahwa kamu akan menang. Hei, untukmu yang duduk di kursi itu, sudah siapkah kamu menghadapi kerasnya dunia ilusi? Sudah tangguhkah pundakmu membawa beban untuk menghadapi kenyataan? Sudah kuatkah kakimu untuk berjalan menjemput kemenangan? Sudah cukupkah bekal yang kau siapkan untuk melewati lembah curam yang tidak masuk akal? Dosennya baik dan ramah. Materi yang diujikan, mantap. Jadwalnya sangat padat. Kuliah di Ubaya itu tugasnya banyak, tapi bisa dikerjain walaupun menguras tenaga dan pikiran. Kuliah di Ubaya itu sebenarnya seru offline sih, ilmunya lebih dapat. Dosen di Ubaya itu luar biasa dan gaul-gaul. Kuliah pagi, siang, sore, malam, hajar. Asyik dan nyenengin. Pesan saya kepada semua mahasiswa PSPA Ubaya Angkatan 60, semoga semuanya dapat melaksanakan 7 Star Pharmacies dengan baik dan benar dimanapun semuanya berada. Semoga PSPA Ubaya semakin jaya. Semoga kita semua dapat membanggakan kedua orang tua dan keluarga masing-masing. Semoga kita semua mendapatkan pekerjaan sesuai passion kita masing-masing.
Semoga PSPA Ubaya tetap mempertahankan kualitas terbaiknya, dan untuk teman-teman semua, semoga kita menjadi mahasiswa yang berguna dan bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Untuk teman-teman semua, bisa nggak bisa, los. Semoga kita dapat menerapkan ilmu yang telah kita dapat di tempat kerja masing-masing. Sukses APT 60. Semoga teman-teman dan Bapak Ibu dosen diberikan kesehatan dan kebahagiaan selama-lamanya. Semoga Ubaya semakin jaya, jaya, jaya.